Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang algoritma branch and bound traveling salesman problem. Kelompok kita ada William, Virgi, saya sendiri, Elizabeth, Kelvin, dan juga Yosefina. Next, Yosefina. Yang pertama yaitu contoh masalah traveling salesman problem. Terdapat sejumlah kota dalam masalah ini, dan setiap kota memiliki jarak yang berbeda-beda ke kota lainnya. Tujuan dari masalah ini adalah untuk mencari rute terpendek yang melintasi setiap kota tepat satu kali dan kembali ke kota awal. Dalam kata lain, mencari rute terpendek yang melibatkan semua kota dalam perjalanan dan kembali ke kota awal setelah mengunjungi semua kota. Di sini terdapat gambarnya, ada kota A, kota B, kota C, dan kota D. Jarak dari kota A ke B yaitu 10, kota B ke D yaitu 25, D ke C 30, B ke C 35, C ke A 15, dan A ke D yaitu 20. Next. Berdasarkan gambar graf di samping, rute TSP atau Traveling Salesman Problem yang diambil adalah rute dari kota A, B, D, C, dan juga A, dengan total biaya perjalanan sebesar 10, 25, 30, dan 15, yaitu 80. Selanjutnya adalah menyelesaikan masalah traveling salesman problem untuk graf di bawah ini dengan menggunakan algoritma cabang dan batasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Next. Baik, selanjutnya terdapat 4 langkah dalam menyelesaikan, menentukan atau mencari jalur terpendek. Nah, langkah pertama yaitu menuliskan matriks biaya awal dan menguranginya. Nah, dari gambar sini dapat kita lihat jarak dari kota A ke kota B adalah 4. Jarak dari kota A ke B adalah 4. Kemudian jarak dari kota A ke C adalah 12. Jarak dari kota A ke D adalah 7. Dan jarak dari kota A ke kota A adalah tak terhingga. Selanjutnya, bisa dilihat ini adalah hasil dari keseluruhan mencari rutenya. Kemudian mengurangi matriks biaya awal. Setelah menginisiasi, kita mencari nilai terkecil dari setiap barisnya. Setelah mendapat nilai terkecil dari setiap baris, maka kita kurangkan nilai terkecil tersebut dengan nilai yang ada di dalam matriks biaya awal, sehingga membentuk matriks baru seperti pada gambar 1.1 ini. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi nilai dari biaya matriks awal tersebut. Nah, dari gambar 1.0 ini bisa kita lihat biaya terkecil dari baris 1 ini adalah 4, biaya terkecil dari baris kedua ini adalah 5, dan baris terkecil dari baris ter, nilai terkecil dari baris ketiga adalah 6, dan nilai terkecil dari baris keempat adalah 2. Selanjutnya mengurangi matriks biaya awal bagian kolomnya. Setelah kita mendapatkan hasil untuk barisnya, sekarang kita akan mencari nilai untuk kolomnya. Caranya dengan mencari nilai terkecil dari kolom tersebut. Nah, setelah mencari nilai terkecil dari masing-masing kolom, maka nilai dari kolom tersebut akan dikurangi dengan nilai terkecil tadi, sehingga hasilnya akan seperti pada gambar
2.1 ini. Sekarang kita akan menghitung biaya pada not pertama dengan menambahkan semua elemen. Nah, maka pengurangannya adalah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 2 dan ditambah 1. Sehingga biayanya adalah 18. Selanjutnya langkah kedua. Nah, untuk langkah kedua ini kita akan menuju ke vertex B atau node 2, yang mana kita akan ke jalur A ke B dengan menggunakan matriks biaya yang sudah didapatkan. Nah, untuk matriks A ke B itu nilainya 0, bisa dilihat ini. Nah, kemudian baris A dan kolom B akan diset menjadi tak terhingga. Dan untuk nilai matriks B ke A diset menjadi tak terhingga juga. Jadi seperti ini. Baris A dan kolom B itu diset menjadi tak terhingga. Selanjutnya kita akan membuat baris reduction. Di sini kita sudah men-set tadi baris A dan kolom B itu tak terhingga. Nah, di sini untuk kita akan mengecek di baris kedua, mencari atau mengurangi nilai terkecilnya. Nah, untuk di baris kedua ini kita mendapatkan nilai terkecilnya adalah 13. Maka kita akan mengurangi baris kedua dengan 13. Maka baris kedua semuanya akan terjadi tak terhingga. Nah, selanjutnya untuk kolom reduction-nya, di sini kita akan mengambil baris pertama. Nah, di sini untuk baris pertamanya itu yang paling terkecil adalah 5. Untuk baris keduanya itu karena tak terhingga maka dia kosong. Baris ketiga juga karena 0 paling terkecil maka juga dia kosong. Dan juga untuk baris keempat juga nilai terkecilnya 0 maka kosong. Sehingga kita akan mengambil nilai terkecil 5 dan mengurangi dengan baris pertama. Dan hasilnya seperti kita bisa lihat di gambar 4.1. Di baris pertama sudah berubah menjadi tak terhingga, 0, dan 3. Setelah menghitung, maka hasil reduksi dari matriks akan menjadi seperti gambar 4.1 yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya kita menghitung biaya node kedua. Nah, untuk cos 2 itu kita akan masukkan cos 1 yang sudah didapatkan dari step satunya tadi. Lalu kita jumlahkan dengan reduksi dan kita jumlahkan lagi dengan matriks A ke B. Nah, jadi untuk cos 1-nya tadi 18 dan untuk reduksi itu tadi kita bisa lihat baris ditambahkan dengan kolom, yang mana baris tadi ada angka 13 untuk yang terkecil dan kolom ada angka 5, lalu ditambah 0 dan dijumlahkan semua mendapatkan 36. Selanjutnya kita memilih atau kita menuju ke vertex C atau node 3. Nah, dengan menggunakan matriks biaya yang sudah didapatkan. Nah, untuk matriks A ke C itu sama dengan 7, bisa dilihat di sini. Matriks A ke C itu mendapatkan nilainya 7. Kemudian persyaratannya lanjut, kemudian baris A dan kolom C akan kemudian baris A dan kolom C akan diset menjadi tak terhingga. Jadi baris A dan kolom C akan diset menjadi tak terhingga. Seperti kita lihat di gambar di bawah ini. Ini baris A dan kolom C sudah tak terhingga. Oke, lanjut. Nah, karena matriks ini telah tereduksi, maka cos dari node 3 adalah cos 3 sama dengan 1 cos 1 tambah reduksi ditambah dengan matriks AC. Nah, didapatlah hasilnya. Cos 1-nya tadi 18 dan reduksinya 0 dan untuk MCA-nya 7 sehingga ditotalkan menjadi 26. Selanjutnya kita menuju ke vertex D atau node 4.
Nah, diketahui untuk matriks A ke D itu sama dengan 3. Kemudian baris A dan kolom D akan diset menjadi tak terhingga, dan nilai matriks D ke A diset menjadi tak terhingga juga. Jadi di sini kita bisa lihat matriks A ke D itu nilainya 3. Lalu kita set baris A dan kolom D itu menjadi tak terhingga. Jadi seperti digambar di bawah ini. Jadi baris A dan baris D. Nah, selanjutnya kita akan mencari baris reduction, yang mana kita akan mengecek satu-satu baris. Untuk baris A itu tidak, nilai paling terkecilnya adalah tak terhingga, jadi kita tidak usah menulisnya. Lalu B juga nilai terkecilnya adalah 0. Untuk C kita mendapat nilai terkecilnya adalah 5, dan untuk D nilai terkecilnya 0. Sehingga untuk baris reduksinya kita mendapatkan nilai 5, lalu kita menguranginya. Sehingga untuk baris ketiga itu akan menghasilkan nilai 0. Nah, untuk cos 4 itu kita mendapatkan hasil 26 didapat dari cos 1 ditambah reduksi ditambah M matriks A, D. Nah, di sini kita tidak membuat kolom reduksi karena untuk kolom reduksinya semuanya sudah 0 sehingga tidak ada kolom reduksi. Jadi kita cuma mendapatkan baris reduksi saja. Oke. Dengan demikian kami memiliki biaya. Untuk biaya kedua itu sama dengan 36, biaya ketiga itu sama dengan 25, dan biaya keempat itu sama dengan 26. Jadi di sini kami mengambil jalur dengan biaya paling rendah, yakni node ketiga dengan biaya 25, yaitu dari jalur A ke C. Berikutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk langkah ketiganya itu yang pertama memilih menuju ke vertex B dengan node 5 jalur, yaitu A ke C ke B dengan menggunakan matriks biaya yang sudah didapat dari langkah 2. Nah, kemudian menggunakan matriks reduksi dari langkah 2, maka diketahui nilai dari M dengan matriks CB itu sama dengan tak terhingga. Kemudian baris C dan kolom B akan diset menjadi tak terhingga, dan nilai M matriks B, A diset menjadi tak terhingga. Nah, untuk hasilnya itu bisa dilihat di samping dengan matriksnya tersendiri. Yang pertama sudah pada baris A itu semua sudah tak terhingga. Baris B-nya di D dengan nilai 13, baris C juga tak terhingga, dan baris D-nya dengan nilai 8. Kemudian ini untuk hasil dari kemudian ini terdapat untuk baris reduction-nya itu ada 13 dengan nilai 13 dan nilai 8 yang ada di baris B dengan D. Nah, untuk yang matriks yang di sebelah kanan ini gambar 6.1 itu adalah kolom reduksinya di set dengan 0. Nah, kemudian untuk cos 5-nya itu kita mencari cos 5-nya.
Rumusan cos 3 tambah reduksi tambah dengan M dari matriks C dan B. Dengan nilai masing-masingnya itu yang cos 3-nya itu 25 plus 13 tambah 8 tambah dengan tak terhingga. Jadi hasil yang didapatkan itu adalah tak terhingga. Yang berikut memilih untuk menuju vertex D, not 6 jalur A ke C ke D dengan menggunakan matriks biaya yang sudah dapat dari langkah 2. Kemudian menggunakan matriks reduksi dari langkah 2, maka diketahui nilai M dengan matriks C dan D sama dengan 0. Kemudian baris C dan D ini akan diset menjadi nilai tak terhingga dan nilai M-nya itu dari matriks D A disebut diset menjadi tak terhingga. Dengan demikian kami mendapatkan untuk biaya yang pertama, untuk biaya 5 itu nilainya tak terhingga untuk jalur AC dan B, A ke C ke B. Kemudian untuk biaya 6 dapat nilai 25 untuk jalur dari A ke C ke D. Jadi kami memilih jalur dengan biaya paling rendah, yaitu not 6 dengan biaya 25 dari jalur A ke C ke D. Berikutnya akan dijelaskan oleh William. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah keempat. Jadi di sini pada langkah keempat hanya tersisa satu vertex, yaitu menuju ke vertex B, atau bisa dituliskan dengan not 7. Jalurnya itu adalah A ke C, ke D, dan ke B. Nah, terus kita bisa melakukan reduksi dengan menggunakan matriks yang sudah kita peroleh sebelumnya dari langkah ketiga. Nah, setelah itu dengan menggunakan matriks yang kita dapat dari langkah ketiga tadi, kita itu bisa mengetahui nilai dari matriks D, B, di mana nilai dari matriks D, B itu adalah 0. Yang mana itu matriks D, B? Yang ini. Ini matriks D, B. Nah, selanjutnya, kemudian baris D dan kolom B akan diset menjadi tak terhingga. Maksudnya baris D dan kolom D itu adalah yang ini. Ini baris D dan ini kolom D. Ini akan diset menjadi tak terhingga. Nah, terus nilai dari matriks B, A juga akan diset menjadi tak terhingga. Nah, untuk matriks B, A sendiri itu adalah ini. Jadi di sini nilainya 0. Nah, sehingga hasil matriks yang diperoleh itu menjadi seperti ini. Nah, yang sebelumnya matriks D, B itu nilainya sama dengan 0. Karena aturan yang kedua, di mana baris D dan kolom B akan diset menjadi tak terhingga, maka nilai 0 ini berubah menjadi tak terhingga. Dan nilai 0 ini juga berubah menjadi tak terhingga karena matriks B, A itu diset menjadi tak terhingga. Nah, sehingga diperoleh itu hasilnya adalah seperti ini. Semua sudah berbentuk tak terhingga. Nah, karena sudah seperti ini matriksnya bisa dikatakan sudah terreduksi. Jadi kita tidak perlu melakukan reduksi lagi. Nah, jadi kita bisa langsung menghitung cos dari not 7 ini, di mana cos dari not 7 itu sama dengan cos dari not 6 ditambah reduksi ditambah matriks ditambah nilai matriks D, B. Nah, di mana nilai dari cos not 6 ini 25 seperti yang sudah diperoleh sebelum-sebelumnya. Ini dari sebelum ini diperoleh 25, di mana jalurnya itu adalah A ke C ke D. Nah, ini untuk not 6 diperoleh cosnya itu 25. Kita mengambil biaya terendah. Nah, sehingga kita menggunakan not ke-6 ini untuk kembali menempuh jalur ke jalur selanjutnya, yaitu ke not 7. Nah, jadi di sini cos 6 itu nilainya 25, terus ditambah reduksi 0. Kenapa? Karena tidak terjadi reduksi di sini, karena hasil matriksnya itu sudah terreduksi dan tidak ada reduksi lagi, makanya nilainya 0. Terus
ditambah nilai matriks D, B itu 0 dari slide sebelumnya. Dari slide sebelumnya. Nah, ini dia matriks D, B sama dengan 0. Nah, sehingga jika dijumlahkan semuanya, maka kita memperoleh cos dari not 7 itu adalah 25. Nah, dengan demikian, semua jalur kita sudah tempuh dengan perhitungan branch and bound. Nah, sehingga kita pada akhirnya menemukan jalur optimal itu adalah jalur A ke C, ke D, ke B, dan kembali ke A, di mana biaya untuk jalur ini itu sebesar 25. Jadi ini sudah jalur paling optimal dengan biaya terendah. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.